Berani gak sih jika dibayar mahal untuk menunggu sesosok mayat selama berjam-jam? Apalagi terus diganggu oleh berbagai keanehan dan segala macam penampakan. Pasti akan mikir 7 kali ya kan? Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Untuk kesekian kalinya, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film yang mengerikan. Dan untuk kali ini, film yang akan kita bahas berjudul The Vigil 2019. Menceritakan tentang seorang pria belangsak yang berusaha mendapatkan uang dengan menjadi penunggu mayat. Dengan upah yang cukup besar, pria bernama Yakov ini bersedia untuk menunggu dan mendoakan mayat seorang aki-aki selama berjam-jam. Akan tetapi, semua tidak berjalan lancar saat ia banyak mendapat gangguan dari sesuatu yang sangat mengerikan. Berhasilkah Yakov bertahan sampai akhir? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini dimulai dengan sebuah tulisan yang menceritakan kebiasaan kaum Yahudi taat di zaman dulu, di mana mereka selalu melakukan ritual yang diberi nama Vigil. Saat ada seorang jemaat yang tewas, mereka selalu menemani dan mendoakan jasadnya oleh orang-orang terdekat. Dan jika tidak ada yang mampu, mereka selalu menyewa seseorang untuk melakukannya. Di mana orang tersebut biasa mereka panggil sebagai somer atau penunggu mayat sebelum dikuburkan. Kemudian kita diperlihatkan oleh sebuah kejadian di puluhan tahun silam, di mana pada saat itu kaum Yahudi sedang dalam masa-masa terpuruknya atau dikenal sebagai tragedi Holocaust. Terlihat seorang pria Yahudi sedang dipaksa untuk membunuh seorang wanita oleh tentara Nazi, dan tanpa mereka sadari, sosok iblis sedang mendekati mereka. Kemudian kita berada di masa sekarang, tepatnya di rumah seorang pria pengangguran yang bernama Yakov. Saat teman-temannya pada ngumpul, Yakov menceritakan tentang nasibnya yang selalu gagal mendapatkan pekerjaan. Terlihat semua teman-temannya pun merasa iba dengan nasib Yakov tersebut. Karena malam sudah larut, acara kumpul-kumpul pun berakhir. Terlebih mereka tak ingin kesialan Yakov menular kepada mereka. Kemudian, Yakov melihat seorang temannya dari luar yang seperti ingin menemuinya. Dirasa akan ada job, Yakov pun langsung menemuinya. Saat mereka bertemu, Yahudi taat ini menawari Yakov untuk menjadi seorang somer malam ini. Terlihat Yakov pun bingung dengan pekerjaan yang seperti uji nyali itu. Tapi karena Yakov butuh duit untuk ganti HP, ia memberanikan diri untuk melakukannya. Setelah nego tarif, Yakov dibawa pria ini ke rumah seorang Yahudi yang sudah meninggal. Di sepanjang perjalanan, pria yang bernama Sulem ini menceritakan tentang jasad aki-aki yang akan dijaga oleh Yakov, di mana aki-aki tersebut adalah orang yang berhasil selamat dari peristiwa Holocaust, tepatnya pria di awal film tadi. Setelah selamat dari pembantaian, si Aki menikah dan sempat mengasingkan diri dari anak cucunya. Si Aki pun pernah mengatakan bahwa ia selalu merasa dihantui oleh masa lalunya. Kemudian, Sule menceritakan bahwa somer sebelumnya selalu gagal untuk menjaga jasad si Aki. Belum jelas apa yang menjadi alasannya, mereka pun tiba di rumah si Aki. Saat berada di dalam rumah, mereka disambut si emak yang merupakan istri mendiang si Aki, di mana ladies keriputan ini menderita pikun kronis atau bahasa Arabnya Alzheimer. Setelah mendapatkan somer baru, si emak pun pergi ke kamarnya. Kemudian, Sule menjelaskan bahwa tugas Yakov adalah menjaga dan membacakan doa kepada jasad si Aki selama 5 jam. Dan jika Yakov berhasil, Sule akan menguburkan si Aki saat pagi menjelang. Tak lama kemudian, Sule si ketua komunitas pun pergi. Dan dari saat inilah, Yakov akan memulai tugasnya untuk menjaga mayat. Akan tetapi, bukannya membacakan doa, si Yakov malah dengerin musik sambil browsing gak jelas. Merasa ada sesuatu yang aneh, Yakov pun membaca doa-doa. Tapi tetap saja, Yakov yang sudah mulai ketakutan tidak bisa membaca doa. Ia pun terus memperhatikan keadaan jasad si Aki.
Tanpa diduga, jasad si Aki tiba-tiba bergerak. Kali ini, Yakob benar-benar ketakutan. Ia pun berusaha tetap tenang karena menganggap itu pasti halusinasinya saja. Ketika jam sudah menunjukkan jam 12, Yakob tahu bahwa waktu berjaga masih lama. Untuk mempersingkat waktu, Yakob memilih tidur saja. Singkat waktu, Yakob terbangun di jam 1 malam. Kemudian, ia mengisi waktu dengan mengechat pacar orang. Dirasa ada yang gak beres, Yakob pun berusaha mengecek lampu di depannya. Mungkin saja itu cuma efek bohlam murahan. Tak lama kemudian, Yakob mendapat pesan video dari nomor yang tidak dikenal. Ketika ia periksa, ternyata si emak pernah mendatanginya sewaktu Yakob tertidur. Lalu, Yakob mencari si emak yang sudah mengerjainya itu. Betapa kagetnya Yakob saat melihat seseorang seperti ditarik sesuatu. Begitu banyaknya keanehan, Yakob pun mengira bahwa ia sudah gila karena selalu berhalusinasi. Kemudian, Yakob minum obat anti gelo yang selama ini ia konsumsi, berharap ia tidak terus-terusan mengalami halu di rumah si emak. Tanpa diduga, Yakob memuntahkan rambut. Tak lama kemudian, si emak yang tiba-tiba datang mengatakan bahwa keanehan itu adalah bagian dari masa lalu si Aki. Terlihat Yakob pun bingung dengan perkataan si emak. Kemudian, si emak yang pikun tiba-tiba membacakan lirik lagu Noah. Mendengar bacotan si emak, Yakob pun menyuruh si emak untuk segera kembali tidur. Setelah si emak pergi, Yakob penasaran dengan suara rekaman dari ruang basement. Saat berada di ruangan tersebut, Yakob melihat video dari sosok si Aki. Si Aki pun menceritakan tentang gangguan iblis yang bernama Mazik. Sekian lama ia dibayangi ketakutan darinya, si Aki pun terus mencari cara untuk terbebas dari sang iblis tersebut. Hingga suatu ketika, ia mendapatkan sebuah buku dari seseorang tentang cara pengusiran iblis tersebut. Di mana si Aki harus membakar wajah sang iblis tepat di malam pertama kemunculannya. Terlihat Yakob pun sangat serius memperhatikan rekaman si Aki itu. Kemudian, Yakob melihat adegan si emak yang menyuruhnya untuk melihat ke belakang. Whoever finds the Mazik next. Setelah melihat sosok mengerikan tersebut, Yakob masih saja menganggap bahwa dirinya sudah gila. Ia pun menghubungi dokter langganannya dan menceritakan semua yang telah ia alami. Kemudian, si dokter mengatakan bahwa itu pasti karena efek Yakob yang baru saja kehilangan adiknya. Di tengah obrolan mereka, rupanya, pulsa gocengan Yakob pun habis. Hello? Yakov, hi, it's Dr. Colbert. I just got... Why did you let me die? Tanpa diduga, Yakob mendengar suara yang mirip dengan almarhum adiknya. Si adik pun menyalahkan Yakob karena sudah membiarkannya tewas. Dirasa sedang diprank si emak, Yakob mencari ladies keriputan itu. You want some tea? Astagfirullah, ari emak. Melihat si emak yang tidak mungkin mengerjainya, Yakob pun mengajak si emak untuk pergi. Karena di rumah ini sudah terlalu banyak keanehan. Kemudian, Yakob menanyakan kenapa ia selalu diganggu saat berada di rumah ini. Lalu, si emak menjelaskan bahwa itu adalah ulah iblis yang bernama Mazik. Bahkan,
iblis tersebut akan terus mengikuti kemana Yakov pergi. Karena iblis tersebut sangat menyukai penderitaan yang berada di pikiran Yakov. Terlihat Yakov pun heran karena si emak bisa tahu bahwa Yakov memang selalu merasakan penderitaan. Tapi kita belum tahu nih, apa yang sebenarnya menjadi penderitaan si Yakov ini. Karena si emak tidak mau ikut, Yakov pun langsung pergi. Ucapan si emak benar. Terlihat Yakov pun sangat tersiksa saat semua persendian di tubuhnya menjadi kaku. Di tengah penderitaannya, sosok iblis pun terus mengikuti kemana Yakov pergi. Dirasa omongan si emak benar, Yakov pun kembali ke rumah si emak. Tanpa diduga, kemunculan iblis membuatnya terjatuh sampai pingsan. Dalam bayangannya, Yakov teringat kembali akan kejadian beberapa waktu lalu, di mana pada saat itu, ia bersama adiknya sedang JJS di jalanan kota. Tapi sialnya, kakak beradik ini diganggu oleh para preman dan calo pasar malam. Rupanya, penderitaan Yakov berasal dari ketidakmampuannya menjaga sang adik. Singkat cerita, dalam kesedihannya Yakov melanjutkan tugasnya untuk menunggu mayat. Saat iblis menyerupai adiknya, Yakov yang terbawa suasana pun langsung mendekatinya. Lalu, Yakov meluapkan semua penyesalannya yang selama ini ia rasakan. Karena jasad si Aki sudah menghilang, Yakov menemui si emak. Kemudian, Yakov menanyakan tentang keberadaan jasad si Aki. Kemudian, si emak mengatakan bahwa suaminya itu bukanlah jasad orang yang meninggal, melainkan orang yang sekarat tapi sulit untuk mati. Si emak pun mengatakan bahwa si Aki kini berada di aula. Perkataan ini jelas membuat Yakov sulit untuk percaya. Dengan membekali sebuah lilin, si emak menyuruh Yakov untuk menemui suaminya. Tanpa berlama-lama, Yakov pun langsung menuju aula. Akhirnya, Yakov berhasil membakar wajah sang iblis, persis seperti perintah si Aki di dalam rekaman videonya. Saat pagi menjelang, Yakov melihat iblis di jiwa si Aki masih melakukan perlawanan. Seperti yang dikatakan si Aki, bahwa iblis mazik akan terus memberikan penderitaan tanpa akhir. Lalu, Yakov yang sudah mengerti akan keadaan ini langsung membacakan doa-doa untuk si Aki. Kemudian kita kembali ke adegan di awal film tadi, di mana kejadian tersebut adalah awal mula si Aki yang dipengaruhi iblis mazik. Let them go! Berkat doa dari Yakov, gangguan iblis pun kini sudah benar-benar meninggalkan si Aki. Dan hingga pada akhirnya, si Aki pun wafat dengan tenang. Tak lama kemudian, si emak yang bisa merasakan kepergian suaminya pun datang. Antara sedih dan merasa lega, si emak pun tahu bahwa kali ini ia benar-benar ditinggalkan suaminya. Di tengah kesedihannya, si emak pun pergi keluar untuk menenangkan diri.
Setelah beberapa saat, Sulaim dan anggotanya datang untuk menguburkan si Aki. Terlihat pria bohai ini pun senang karena Yakob sudah berhasil menjalankan tugasnya. Lalu, Sulaim memberikan upah yang sebelumnya ia janjikan. Saat uang sudah didapat, Yakob pun langsung capcus ke konter untuk beli pulsa. Karena Yakob sudah bisa pulang, berarti film juga sudah selesai. Sudah jelas kan apa yang terjadi kepada si Aki? Sekian lama ia gagal melakukan perlawanan. Keberhasilan pun didapatkan si Aki di penghujung usianya berkat perjuangan Yakob. Segitu saja untuk video kali ini. Jika ada tambahan, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.